Di tempat lain, Maya pun terus mencari Dini di sekitar desa, namun tetap saja tak menemukannya. Sedangkan ibu Kisap tadi sedang menjemur kulit Dini. Astaga, sangat mengerikan bukan? Di malam harinya, penduduk desa mengadakan pertunjukan wayang. Dan terlihat wayang yang ditaruh di tempat khusus. Ternyata wayang tersebut terbuat dari kulit Dini. Maya pun terlihat mendatangi acara tersebut untuk mencari Dini, namun tetap saja ia tak menemukannya. Di tempat lain terlihat seorang warga yang akan melahirkan. Dengan rasa cemas mereka pun menunggu bayi tersebut lahir. Namun di sini baru kita tahu, ternyata setiap bayi yang lahir di desa tersebut semuanya tanpa kulit. Anjing, ngeri banget bukan? Dan Maya pun ternyata mengintip dari luar. Terlihat Kisap tadi kembali membunuh bayi tersebut. Melihat hal itu, ayah dari bayi tersebut pun marah dan berkata, "Kata sampean bayiku akan lahir dengan selamat. Ternyata sampean bohong." Kisap tadi pun marah dan berkata, "Aku melakukan ini untuk membantu kamu dan orang-orang satu kampung." Di luar Maya diketahui oleh seseorang, namun untung saja itu adalah Ratih. Dan Ratih pun membawa Maya ke rumahnya. Di rumahnya, Ratih mengatakan, "Apa mbak gak sadar kalau di desa ini tidak ada anak kecil? Sudah 20 tahun desa ini tidak ada anak kecil." Lalu Ratih pun bercerita, "Dulu ada seorang lelaki kaya raya di desa ini. Dia adalah seorang kepala desa. Dia adalah pemilik rumah besar tersebut dan dia memiliki banyak sekali pembantu. Salah satunya Nyi Misni, ibu dari Kisap tadi. Pria tersebut adalah Ki Dono Wongso. Beliau bukan hanya kepala desa tapi seorang dalang yang sangat terkenal. Lalu ada seorang wanita bernama Nyai Sinta. Dia adalah seorang wanita yang paling cantik di desa ini. Banyak lelaki yang mau dengannya dan Ki Dono Wongso pun menikahinya. Namun terlihat Nyai Sinta tak bahagia dengan pernikahan tersebut. Tapi setelah 3 tahun menikah, mereka tak dikaruniai seorang anak. Sampai akhirnya Nyai Sinta pun jatuh sakit. Dan 5 tahun kemudian akhirnya Nyai Sinta pun hamil. Untuk merayakannya, Ki Dono Wongso pun selalu mengadakan pesta setiap malam minggu. Namun anehnya tak ada satu orang pun yang tahu setelah bayi itu lahir. Ternyata bayi tersebut lahir tanpa kulit. Dan Ki Dono Wongso pun tak pernah lagi berbaur dengan warga desa. Tak lama setelahnya 3 anak berumur 5 tahun hilang dari desa ini. Tak ada seorang pun yang menemukannya. Suatu hari setelah sekian lama penduduk melihat anak Ki Dono Wongso untuk pertama kalinya. Anak tersebut terlihat sehat dan cantik, yang dimana anak tersebut bernama Rahayu. Para penduduk pun mulai membicarakan hal tersebut, kalau Ki Dono Wongso adalah dalang dari hilangnya 3 anak di desa ini. Namun tak ada satupun yang berani mengungkapnya. Hingga pada suatu malam, di saat Ki Dono Wongso mendalang, tiba-tiba ia membantai semua orang yang berada di belakang panggung. Dan setelah itu ia pun bunuh diri. Dan kabarnya pembantu Ki Dono Wongso membawa anak itu ke kota. Jelas anak itu adalah Maya. Dan sejak saat itu desa tersebut menjadi desa terkutuk. Setiap bayi yang lahir di desa tersebut semuanya lahir tanpa kulit. Di sini fakta pun mulai terungkap. Dan alasan warga desa mencari Rahayu atau Maya adalah karena Maya dianggap sebagai anak pembawa kutukan untuk desa tersebut. Dan dengan cara mengulitinya, para warga percaya kalau kutukan tersebut akan hilang. Dan Maya pun bertanya, kenapa bayinya harus dibunuh? Karena kalau dibiarkan hidup, kasihan hidupnya akan sengsara, jawab Ratih. Dulu ada seorang bayi yang dibiarkan hidup. Namun sampai sekarang bayi tersebut tidak sehat. Kisap tadi bilang anak pertama yang mendapatkan kutukan ini harus dikuliti dan dijadikan wayang. Dan orang-orang tersebut pun percaya dengan Kisap tadi. Karena beliau adalah sesepuh di desa tersebut. Di rumah Kisap tadi warga pun Di rumah Kisap tadi warga pun mulai menyadari kalau mereka salah tangkap. Dan warga pun mulai menyebar berkeliling desa untuk mencari Maya. Kita kembali ke Maya. Di rumah Ratih, Maya melihat foto laki-laki yang akan membunuhnya di scene awal tadi. Dan ternyata itu adalah suami Ratih. Dan saat ini Ratih sedang mengandung. Naasnya, sampai saat ini Ratih belum tahu kalau suaminya telah mati ditembak polisi. Yang Ratih tahu saat ini suaminya sedang mencari obat di kota untuk kehamilannya. Dan datanglah 2 warga yang menanyakan Maya. Disinilah Maya baru tahu kalau Dini sahabatnya telah mati dikuliti oleh para warga. Untung saja
para warga tersebut segera pergi setelah Ratih mengusirnya. Mendengar hal itu, Maya pun langsung syok dan ia pun segera menghubungi supir delman. Di sisi lain, para warga pun berbondong-bondong mencari Maya. Mereka pun menggeledah setiap rumah. Si supir delman pun segera menuju ke kampung tersebut bersama seorang polisi. Namun, ternyata polisi tersebut adalah warga asli desa itu. Si polisi malah menembak si supir delman tersebut. Aduh. Di tengah-tengah pelariannya, Maya bertemu dengan 3 orang anak yang selalu menerornya. Dan anak tersebut memberitahukan sebuah kejadian dan fakta yang sebenarnya pun terungkap. Dulu, Nyai Sinta dan Ki Saptadi adalah 2 orang yang saling mencintai. Namun, Nyai Sinta harus terpaksa menikah dengan Ki Donowongso. Dan pernikahan tersebut tak membuat Nyai Sinta bahagia hingga ia jatuh sakit. Karena merasa tak bahagia, Nyai Sinta pun berselingkuh dengan Ki Saptadi hingga ia hamil. Namun, perselingkuhan tersebut ternyata diketahui oleh Nyi Misni dan ia pun bersekutu dengan setan dengan maksud agar Ki Saptadi lupa dengan Nyai Sinta. Dan tak hanya itu, Nyi Misni pun berniat akan melenyapkan bayi yang ada dalam kandungan Nyai Sinta karena ia menganggap itu adalah aib yang harus dihilangkan. Namun faktanya, bayi itu tidak lenyap, yang lenyap hanyalah kulitnya saja. Kemudian Ki Donowongso pun menculik 3 orang anak untuk ditumbalkan untuk menyembuhkan anaknya tersebut dengan cara mengulitinya untuk dijadikan wayang kulit. Dan ternyata cara itu berhasil. Anak tersebut pun seketika sembuh total. Namun anak tersebut selalu diganggu oleh arwah 3 anak yang telah ditumbalkan. Dan untuk menangkalnya, Ki Donowongso pun menulis jimat dengan tulisan Jawa kuno dan ditaruh di paha anaknya. Yang seperti kita tahu, kertas tersebut adalah kertas yang berada di paha Maya. Kemudian di saat Ki Donowongso akan mendalang, tiba-tiba ia dipukul oleh Ki Saptadi dan ia pun menggantikan posisi Ki Donowongso menjadi dalang dengan menyamar sebagai Ki Donowongso. Ternyata yang membantai orang-orang di belakang panggung adalah Ki Saptadi dan orang-orang di depan panggung pun menyangka kalau itu adalah ulah dari Ki Donowongso. Setelah itu ia pun membunuh Nyai Sinta dan Ki Donowongso. Dan untuk menghentikan kutukan tersebut, Maya harus mengubur wayang yang terbuat dari kulit 3 anak tersebut bersamaan dengan jasad mereka yang terkubur di bawah rumah Ki Donowongso. Maya dan Ratih pun segera menuju rumah Ki Saptadi untuk mengambil wayang tersebut dan menguburnya bersama kuburan 3 anak tersebut. Terlihat anak-anak itu pun menghilang. Kemudian datanglah Nyi Misni dan ia pun kembali bercerita. Ternyata dulu bapaknya Ki Donowongso pernah meniduri Nyi Misni hingga lahirlah Ki Saptadi. Namun Nyi Misni merahasiakan itu semua karena dia hanyalah seorang pembantu. Kemudian datanglah masa dan langsung akan menguliti Maya. Namun Maya pun berkata kalau kutukan ini telah berakhir dan Maya pun menceritakan semuanya kepada Ki Saptadi. Sekaligus Maya pun mengatakan kalau ia adalah anaknya. Ki Saptadi pun seketika terdiam. Namun Nyi Misni terus saja memprovokatorinya. Di saat Ki Saptadi akan membunuh Maya, datanglah Ratih membawa bayi yang ternyata lahir dengan sehat. Karena merasa malu melihat hal tersebut, Ki Saptadi pun bunuh diri. Karena melihat anaknya mati, Nyi Misni pun ikut bunuh diri. Dan 1 tahun pun berlalu. Terlihat kini desa Harjosari pun sudah menjadi desa yang normal. Dan tentunya kalian masih ingat kan dengan polisi yang membunuh supir delman di pertengahan scene tadi? Ini terlihat istrinya sedang mengandung. Di saat mereka bercanda ria, sang istri pun mengeluh ingin kencing. Namun di kamar mandi bukannya kencing, malah ia berkaca. Lalu tiba-tiba terlihat arwah Nyi Misni sudah memakan janin wanita tersebut. Mungkin kini arwah Nyi Misni menjadi teror baru di kampung tersebut. Dan film pun selesai. Buat kalian para pecinta film horor, saya sangat merekomendasikan film ini buat kalian tonton. Karena menonton film secara utuh akan jauh lebih baik daripada kalian hanya mendengarkan cerita alur filmnya saja. Dan itulah cerita alur film dari Perempuan Tanah Jahanam. Semoga kalian terhibur. Dan apabila kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe aja agar kalian gak ketinggalan video menarik lainnya dari IM Cinema. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.